JMPS. Hari ini kembali lagi bersama saya Sri Devi Nirmala dan tentunya ada narasumber yang hebat nih. Kita di sini bakal membahas soal yang unik juga nih ya Teh, yang benar-benar relate sama kehidupan kita. Kira-kira kita bakal ngebahas apa sih Teh? Waduh, apa nih? Aku juga belum dikasih tahu nih. Nah, Devi, sebelum kita mulai dibahasnya, mungkin kita perkenalan dulu nih Teh. Kira-kira Teteh itu siapa, dari mana, angkatan berapa gitu. Makasih Teh Devi. Halo teman-teman, kenalin nama aku Syasha Nur Andi Riswandi. Aku dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Oke teman-teman, lanjut aja gitu ya, langsung kita bakal membahas hal yang benar-benar hot topic gitu di tengah krisis moneter keuangan kita. Waduh. Oke nih, kita itu bakal membahas tema tentang keuangan gitu teman-teman, tentang finance yang ada di mahasiswa dan rasa pengen self rewardnya gitu ya Teh. Relate banget Iya, kayaknya. abis kuliah gitu mau langsung beli makan, beli apa ya, geprek apa beli yang Semuanya kayaknya pengen. iya, apa beli asam kak gitu. Wah, semuanya sih. Aku sih kayaknya mau beli dimsum, beli ya banyak banget tuh ya yang benar-benar selalu kita tuh pengen gitu ya abis kelas, di kelas malah mikirin aduh nanti makan apa ya, geprek atau makan apa ya, beli es teh kayaknya enak Fokus gitu kuliahnya ya. malah makan. Nah apalagi kalau udah kerasa gitu ya, capek banget kuliah tuh kayak aduh aku demot deh kuliah, aku harus self reward nih hari ini, aku udah nyelesain tugas, project gimana aku kayaknya nanti mau beli es krim tiang lala gitu ya. Nah karena kan udah pasti capek, selalu aja rasa pengen healing dulu ya kayak aku juga benar-benar relate gitu ya, mungkin Teteh juga relate gitu ya di sini sebagai mahasiswa. Tapi karena healingnya tuh pasti tipis-tipis dan keluar uangnya tipis gitu ya, di tengah dompet yang tipis ini gitu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakal aku sampaikan gitu kan. Kita sharing ya. Oke, di sini tuh kita ada topik yang relate kan ya tadi di Gen Z sekarang gitu. Kadang kan kalau misalkan pengen mood balik tuh tadi ada makanan kah atau mungkin beli barang gitu ya, check out di Shopee. Cewek banget Gitu, scroll Shopee tuh bisa 1 jam ngerjain tugasnya 5 menit. Nah, gak tau lucunya ya kalau itu. Nah ini ada pertanyaan satu yang pertama. Kalau ngomongin soal self reward sendiri, sebenarnya menurut Teteh tuh self reward itu apa sih? Self reward menurut aku tuh apresiasi buat diri kita sih, jujur ya, karena pasti tadi yang udah ngomongin ya, kita pasti udah sibuk banget sama kuliah, belum lagi mungkin teman-teman atau aku dulu juga di organisasi, belum di riset, belum di project, pasti butuh afirmasi positif buat diri kita gitu. Jadi menurut aku self reward itu tuh bentuk apresiasi buat diri kita sendiri gitu ya, entah dengan beli makan tadi gitu ya, atau entah beli barang, atau cuma sekedar tidur tanpa alarm aja, itu udah self reward banget. Enak banget gitu ya, gak buka WA biar gak lihat notif pun tuh udah enak banget gitu ya. Tapi menurut aku self reward selain kita beli barang tuh ada juga yang lain. Aku kemarin tuh nemu konsep namanya Girlmet ya teman-teman. Jadi misalnya nih pekan ini kita top up saldo di OVO atau misalnya di Dana atau di apapun gitu ya. Terus kita nggak pakai tuh si top upnya di minggu ini. Pas pekan depan kita ngerasa uang itu gratis guys. Uang itu gratis kayak aduh kita punya uang nih gitu ya. Jadi aku ngerasa itu self reward banget gitu ya. Padahal sebenarnya kadang itu udah ngurangin saldo kita gitu ya. Jadi menurut aku selain apresiasi itu juga bentuk menghargai diri kita sendiri sih guys. Bener ya, girl math banget sih, serius. Itu juga relate banget gitu ya, padahal itu sebenarnya uang kita juga gitu ya, kalau dari uang kita, tapi kerasanya tuh kita nggak ngeluarin gratis aja gitu ya. Ini lebih mending dibanding beli yang lain gitu banget. Oke, berarti emang karena banyak banget kesibukan gitu ya, dan jadi kita tuh pengen aja gitu self reward, pengen mengapresiasi diri kita sendiri. Nah, kan kita tuh bener-bener sibuk gitu ya, banyak banget. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 di mana kok sampai banyak gitu ya, banyak banget jujur gitu. Nah, kira-kira kan kita pasti bakal capek gitu ya. Kenapa sih Teteh pribadi gitu ketika capek milihnya tuh untuk self reward, alasan utamanya tuh apa sih gitu, dan biasanya Teteh kalau self reward ngapain aja gitu?
alasan utamanya pasti karena kita udah capek, udah burn out banget, pasti milihnya self reward gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita mah dikit-dikit healing, dikit-dikit kayak udah pengen lepas aja dari kerjaan atau dari tugas gitu ya, karena pengen self reward gitu. Jadi pastinya setelah aku gitu ya, mungkin dari experience aku adalah ketika misalnya aku udah sibuk organisasi, aku udah sibuk riset, project dan kuliah itu, pasti aku ke self reward itu ngarahnya gitu ya. Mungkin kalau dari aku pribadi gitu ya, kalau misalnya secara self reward gak langsung beli barang gitu teman-teman. Biasanya aku coba dulu untuk melipir dulu dari orang-orang biasanya. Jadi self reward aku adalah aku coba untuk kenal sama diri aku lebih dekat gitu teman-teman. Jadi entah itu tadi gitu ya, di kamar sendirian dulu, entah aku cuma scroll TikTok doang, entah cuma tidur doang, itu menurut aku udah self reward banget. Tapi namanya cewek, kalau udah lihat TikTok, udah pergi kemana-mana tuh pasti aja gitu ya, ada yang dicek apa lain-lain. Nah biasanya aku kalau udah beli barang kayak gitu tuh bener-bener ya kayak aku pengen banget. Biasanya nih kalau cewek-cewek beli baju, wishlist gitu ya, atau kayak cuma sekedar beli blind box mungkin teman-teman. Iya lagi saya kayak aku bakal dapat apa ya? Apresiasi banget gitu ya buat diri kita gitu dari hal-hal tersebut gitu. Jadi menurut aku penting banget sih self reward itu ya gitu, karena tadi balik lagi gitu ya, selain buat recharge energi lagi gitu ya, kita juga punya semangat baru gitu ketika setelah kita ngelakuin self reward itu, kita balik lagi dengan semangat baru karena udah dapet nih hal-hal yang pengen kita dapetin. Jadi kita happy gitu ya, kayak jadi mood juga bagus gitu. Jadi kita nggak ada tuh teman-teman bete gara-gara apa sih, capek banget bete itu enggak. Oke nih, berarti karena emang itu untuk mengapresiasi diri ya, balik lagi saya berbuat itu. Tapi nih teh, di tengah-tengah media sosial yang bener-bener kalang kabut ini banget nih kayaknya. Tiap lewat SG tiba-tiba ada self reward after work. Aduh, terus jujur kayak ada orang nge-snap kalau dia tuh lagi di cafe healing dulu gitu. Apa dan banyaknya kegiatan. Jadi kayak gini, sebelumnya tuh SG tuh sibuk banget. Next slide-nya lagi self reward gitu. Nah, menurut Teh gitu ya, ketika emang dia tuh sosok ini yang mengupload ini tuh dia kan mempublikasikan ya. Jadi sekiranya tuh kayak semacam flexing tipis-tipis gitu ya. Flexing. Menurut Teh sendiri tuh itu kira-kira berpengaruh besar nggak sih? Apalagi kan banyak banget nih orang-orang yang FOMO gitu ya teman-teman. Kayak misalkan, aku ngelihat dia ke cafe ini deh, aku mau sih di sini. Terus pengen ikutan jadi konsumtif. Nah itu indis ekonomi sih kayaknya jangan diikutin gitu ya teman-teman. Nah, menurut Teteh seberapa besar sih pengaruh dari media sosial terhadap kefomoan? Jujur menurut aku itu hampir mendekati 100% guys. Jujur buat aku gitu ya, karena misalnya gitu kita tadi niatnya aku cuma pengen scroll TikTok doang buat self reward, tapi pas lihat SG temen kayak waduh kenapa aku tadi self rewardnya gak pergi ke cafe aja, pengennya dilihat orang kan gitu. Tapi jujur dari media sosial itu gitu ya, walaupun sebenarnya kadang kita buka sosial media cuma buat healing doang gitu ya, kita udah ngefilter nih mana yang pengen kita lihat gitu ya, entah konten-konten yang menarik lain-lain, tapi algoritma tuh bener-bener bikin kita tuh jadi terhipnotis banget gitu ya, gitu yang kita niatnya cuma mau lihat yang lain, tiba-tiba kok munculnya coffee shop baru, kok munculnya tempat estetik baru, Braga nih yang banyak foto booth ini gitu ya, kita pasti relate banget teman-teman di foto booth gitu. Jadi menurut aku dari pengalaman orang gitu ya, dari SG orang itu sangat berpengaruh banget teman-teman gitu, karena mungkin gitu ya self reward kita itu tadi sebatasnya cuma sekedar di rumah aja atau seperti apa, tapi balik lagi gitu ya, ketika dari teman-teman atau mungkin dari influencer lain yang mengupload tuh bikin kita jadi FOMO banget gitu. Jadi balik lagi gimana kita ngaturnya, tapi benar-benar berpengaruh banget dari media sosial gitu. Setuju sih sama itu. Apalagi kan kayak aku pengen deh kesini juga kayak dia. Dia buat fix aku kayaknya bagus. Cuma di coffee shop doang, misalnya kita datang, ada sebenarnya kita mau ngerjain tugas itu dikit doang, bisa dari matkul, tapi kita kayak pasang laptopnya, terus di sebelahnya ada buku, terus ada tulisannya tugas time. Padahal itu tulisannya satu paragraf doang. Yang penting kita kasih makan konsumsi di media sosial. Setuju banget. Biar di update kira-kira kita tuh kayak hits banget gitu ya, apa yang baru gitu. Gak ketinggalan gitu ya. Nah, tapi kan berarti ngomongin soal coffee shopnya, dari coffee shop itu tuh berarti kayak misalkan ada coffee shop baru, kita tuh pasti pengen datang gitu ya. Terus ada coffee shop yang kira-kira ini jadi trending nih sekarang, kita juga pengen datang gitu ya. Nah, padahal alasan utama kita ke coffee shop itu
cuma buat ngerjain tugas yang satu paragraf itu tadi kan ya Teh. Nah kenapa sih kira-kira dengan suasana kafe yang emang mungkin entah ada kafe yang hektik banget banyak orang gitu ya, entah ada kafe yang tenang banget nih, kok kita tuh seakan-akan jadiin coffee shop itu sebagai kebutuhan kita dan jadi lifestyle kita gitu loh Teh. Kayak seakan-akan kita apa-apa tuh coffee shop yuk gini-gini buat nongkrong, padahal nongkrong tuh bisa di mana saja. Nah di UPI banyak kan ada tempat buat di alun-alun misalkan, bisa buat ngobrol-ngobrol. Tapi kenapa sih kita tuh sejauh ini selalu banget nyari coffee shop untuk ya bercengkrama dengan gitu ya, dan juga nugas gitu. Dan kenapa sih itu tuh bisa dekat gitu sama Gen Z tuh coffee shop pasti identiknya Gen Z gitu. Kira-kira kenapa menurut? Kalau menurut aku, coffee shop tuh udah kayak rumah ketiga banget sih guys. Karena rumah pertama udah pasti rumah kita dong. Rumah kedua tuh pasti kosan kita gitu ya, dengan sebagai anak kampus. Rumah ketiganya coffee shop, kemana lagi gitu ya. Kita mau nugas, terus sama teman-teman dari tadi kita lagi di kelas mikirin mau makan, tapi kayak guys coffee shop mana ya yang mau kita tongkrongin lagi gitu ya. Akhirnya scroll TikTok, nyari coffee shop gitu ya. Itu relate banget gitu, karena tadi gitu ya, karena coffee shop sebagai rumah ketiga, jadi kita tuh kayak tadi pengen memvalidasi diri kita kalau kita tuh gak ketinggalan zaman kok guys. Kita tuh bisa kok gitu, tahu di Seluk-Beluk Bandung ini tuh punya berapa coffee shop yang sangat wah banyak banget gitu ya. Nah terus lagi juga gitu ya, menurut aku di coffee shop juga, karena biasanya ya kalau kita cuma nongkrongnya bisa di alun-alun atau mungkin di kosan temen, kita bakal tampil biasa aja gitu. Sedangkan kalau di coffee shop tuh kayak punya SOP tersendiri gitu loh. Kayak entah tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, kayak kita seakan-akan di coffee shop itu harus pakai baju yang estetik, dress up ya, harus dress well banget. Kita terus bawa tas, bawa laptop, bawa buku. Seakan-akan kayak ini loh, gue tuh aktif banget, gue ini sibuk banget tuh. Dan kita tuh seakan-akan jadi main karakternya di cafe. Kayak bener banyak orang, tapi kita ngerasanya kayak wah gue produktif nih. Udah lagi bener, gue produktif banget nih gitu ya. Nah jadi menurut aku gitu ya, di coffee shop ini tuh benar-benar orang tuh butuh banget validasi dari orang-orang sih gitu ya. Entah dari dia cuma sekedar upload di SG gitu ya, di Instagram kalian gitu, entah di first ataupun second gitu. Kalian tuh ingin terlihat gitu ya, ingin terlihat. Begitupun aku jujur aku pun gitu ya, kalau udah lagi pengen banget nongkrong kayak gitu ataupun sekedar ngerjain tugas, pasti pengen gitu di-upload biar kelihatan kayak oh estetik ya, walaupun ngerjain tugas tuh tetap bisa menuhin apa yang kita pengen gitu. Jadi benar-benar berpengaruh banget, dan tadi udah jadi rumah ketiga banget sih buat Gen Z ini. Setuju banget. Kalau misalkan kita nemu nih tempat yang emang itu kayaknya kafe bukan sih, datangin atau nyari di TikTok kan, kayaknya ini menunya enak nih, terus murah juga. Terus di Bandung ada foto boothnya. Di Bandung tuh banyak banget udah murah gitu ya gini, tapi tetap aja kalau misalkan kita terlalu sering kerasa banget ya. Indeks ekonomi sih kayaknya makin seret ya bagi mahasiswa. Waduh. Jujur ya. Nah di tengah-tengah ekonomi yang lagi gonjang-ganjing ini dia, kira-kira menurut Tata dibandingkan ke coffee shop gitu ya, ada nggak nih self reward yang emang lebih sehat gitu secara finansial iya, secara pikiran kitanya pun iya gitu. Kira-kira ada nggak sih Teh yang menurut Tata tuh lebih cocok gitu untuk mahasiswa yang lagi akhir bulan nih? Waduh, udah jadi mahasiswa akhir gitu ya. Tadi balik lagi gitu ya teman-teman, kalau misalnya self reward tuh gak harus yang ngeluarin biaya yang besar. Kayak gak harus self reward tuh kayak kita kemana yuk, pergi Bali mungkin gitu, kayak waduh itu biayanya gede banget gitu ya. Harus benar-benar prepare banget secara mental dan juga uangnya gitu ya. Jadi menurut aku kalau misalnya self reward itu balik lagi gitu ya, nggak cuma harus keluar, tapi kita juga bisa cuma sekedar baca buku, atau misalnya kalau misalnya dari aku pribadi tadi gitu ya, entah cuma tidur doang, entah cuman ya udah gitu menyendiri di kamar. Menurut aku tuh udah self reward banget. Karena balik lagi, kalau misalnya self reward itu cuma sekedar menuhin keinginan kita doang, kita nggak bakal kejar energinya gitu. Kayak kita cuma sekedar ke teman-teman atau misalnya ke publik gitu ya di media sosial, kayak aku lagi healing nih, lagi self reward gitu, padahal energinya nggak kecas gitu, energinya healing ya, pas balik lagi tetap kayak aduh uang aku seret kemarin habis dari sini gitu ya, kayak malahan jadi punya beban baru gitu ya. Jadi menurut aku tips banget gitu ya, tips buat teman-teman gitu, self reward tuh nggak harus beli sesuatu, nggak harus ke tempat manapun gitu ya, bisa dengan cara-cara kecil aja gitu, kayak kita cuma dengerin lagu yang nyenengin ketika kita lagi nugas, ataupun ketemu sama temen kalian yang bisa sefrekuensi gitu ya, sefrekuensi dan ngobrol yang asik, itu bisa jadi self reward, bisa jadi healing juga gitu ketika ketemu teman-teman atau sekitar kalian yang mendukung kalian seperti apa gitu.
Berarti kita harus bisa bedain ya Teh, antara self care sama self impulsif ya teman-teman. Impulsif gitu. Soalnya bener-bener jadi PR banget nih buat mahasiswa kayak apa-apa tuh diimpulsifin. Kayak stres dikit, kayaknya aku harus beli ini deh, kayaknya aku harus beli ini deh biar aku nggak stres. Padahal ujung-ujungnya kita stres lagi karena nggak punya uang. Bener. Kayak bener-bener nih saldo misalkan 300.000 terus beli apa gitu, itu tuh akhir bulan 2 hari lagi misalnya Habis. Nanti makannya ya udahlah makannya biasa aja, tapi di SD-nya Starbucks misalnya tuh. Kayak nggak cocok banget gitu ya, nggak ngerasa self care-nya, jadi malah menyiksa diri teman-teman kalau kayak gitu. Nah karena kan tadi antara self care sama self impulsive sorry banget, ini kita bakal ngarah ke self sabotage. Nah kebetulan teman-teman, self sabotage itu tuh di saat kita ngerasa kayak oh ini tuh aku sendiri, tapi aku tuh ngerasa nggak self healing tapi nggak healing gitu. Yang tadi Tata tuh sempat mention gitu teman-teman. Jadi ini tuh kayak ketika kita emang lagi saldonya habis, kita memaksakan diri dan kita malah impulsif beli sesuatu karena emosi doang gitu. Jadi ini nggak ada efek untuk menyenangkan dirinya sendiri gitu ya Teh. Nah kira-kira biasanya tanda-tanda dari self sabotage ini tuh kayak gimana sih Teh? Oke, tadi ya self sabotage itu berarti impulsif banget. Jadi tanda-tandanya adalah ketika kita ngerasa seneng buat ngelakuin self reward itu, tapi setelahnya stres karena uangnya habis. Jujur itu self sabotage banget buat diri aku. Sama lagi. Iya, jujur gitu ya. Jadi ketika gitu ya, self sabotage itu beda banget gitu ya sama self reward kalian gitu. Ketika misalnya nih hari ini atau misalnya kalian udah ngerjain suatu tugas atau misalnya matkul itu padat banget, apalagi kalian dan SKS sangat penuh gitu ya. Terus sore-sore kayaknya self reward oke deh gitu ya. Kayaknya nanti bisa beli makanan ini itu dari ujung jalan Gerong sampai ujung jalan tuh pengen semua gitu ya. Pengen beli barang ini itu. Udah tuh dibeli. Tapi pas udah malamnya atau besokannya mikir kayak kemarin kenapa aku kayak gitu, ini uangnya udah nggak ada, uangnya udah habis buat sampai akhir bulan gitu ya. Akhirnya tadi balik lagi teman-teman, ketika kita udah beli sesuatu muasin di hari itu, ke depannya malah stres sendiri, akhirnya tidak stres lagi energinya, akhirnya malah jadi depresi lagi sendiri. Nanti ujung-ujungnya ketika stres mikir self reward lagi, habis lagi Stres self reward udah gitu aja terus. Lingkaran setan ya jadi benar. Oke, berarti emang harus benar-benar pintar-pintar gitu ya teman-teman, ngatur uangnya, ngatur stresnya, ngatur cara healingnya, ngatur waktunya juga. Ya kita nggak benar-benar berputar terus di dunia kestresan itu gitu ya teman-teman. Oke, karena tadi udah menarik banget ya pembahasannya, ada self care, self impulsive, self sabotage, terus self reward, self healing. Nah, dari berbagai macam itu, kira-kira dari Teteh ada nggak sih tips yang benar-benar nge-tips nih buat teman-teman penonton gitu ya, biar nggak terjerumus dalam lingkaran setan itu? Oke, tipsnya gitu ya, mungkin kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tentang self reward gitu ya teman-teman gitu ya, balik lagi ini pasti sangat dekat dengan kita, pasti tiap hari kita merasakan hal-hal jengah, lain-lain burnout gitu ya, pengen self reward healing gitu. Tips dari aku mungkin ini pengalaman aku juga gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus bisa ngebedain ya antara effort dan reward kalian. Jadi misalnya gitu hari ini nggak cuma ya, misal hari ini matkul aja misalnya, tapi kalian pengen rewardnya tuh lebih, harus dibandingin juga, dia harus selaras sama effortnya gitu. Kalian hari ini tuh udah ngapain aja, dia selaras nih sama rewardnya gitu. Nah dimana nanti ketika misalnya udah melakukan halnya yang besar, misalnya kayak mungkin dari Devi gitu ya sebagai direktur juga udah capek banget, nanti di akhir setelah udah selesai mungkin mau self reward itu oke banget gitu ya, karena udah melakukan tanggung jawabnya selama satu periode gitu ya, itu bisa jadi self reward juga gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar ngerjain tugas mata kuliah atau misalnya proker di hari itu gitu ya, terus misalnya udah selesai tapi self rewardnya berlebihan, itu enggak juga gitu ya. Jadi benar harus seimbang antara effort dan rewardnya gitu ya. Terus yang kedua menurut aku terapin banget 24 jam. Maksudnya apa? Ini benar-benar dari aku banget ya teman-teman. Jadi misalnya aku buka TikTok atau misalnya buka Shopee, terus aku ngeliat barang atau barang yang aku pengen banget, baju yang aku pengen banget, tapi hari itu tuh aku cuma impulsif doang. Biasanya aku tuh nunggu dulu, kayak misalnya malam itu, lah biasanya kalau malam kan udah capek ya, malam tuh udah capek, otak tuh udah kosong, terus kita tuh kayaknya bagus nih bajunya, atau misalnya kayak potongan harganya tuh gede banget gitu. Terus biasanya aku kayak butuh gak ya, coba aku lihat dulu besok aku masih mau atau enggak ya. Kalau ternyata besok gak mau, tadinya kalau itu impulsif doang gitu ya.
tadinya malam itu cuma impulsif yang akhirnya kayak oh ya udah nggak jadi nih untuk itunya karena aku belum melakukan effort yang sebesar itu gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya, tadi harus effort dan ibaratnya harus sabar, dan menurut aku itu tips 24 jam itu penting banget biar uang kalian aman tapi mental juga aman, uangnya saldonya aman juga gitu. Iya benar, apalagi kalau 12 satu Waduh, dua tiga tiga makin tuh gratis ongkir, potongannya 50%, dan beli semua kayaknya ya. Wah iya, itu di keranjang kayaknya udah penuh ya, bisa nyampe 19 plus biasanya gitu ya di keranjang gitu. Tinggal check out aja nih, check out aja. Oke, berarti emang harus benar-benar dipikirin banget gitu ya, kayak misalkan hari ini kita pengen ini, ya udah ditunggu aja gitu. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman pengen banget dan pengen murah gitu, nunggu bulan depan siapa tahu di 3 iya atau di 4 lebih murah lagi. Siapa tahu dapat rezeki. Sebuah trik gitu biar uang kita tuh aman di tengah-tengah krisisnya keuangan ini gitu. Lagi kita sebagai mahasiswa tuh benar-benar harus save money. Ngatur banget sih ya, udah tinggal sendiri gitu ya, udah bisa Budgetingnya ngatur segimana, buat makan segimana, entah lagi tugas kuliah yang tiba-tiba harus ngeluarin uang Bener gitu banget. ya. Atau mungkin dari prodi sosiologi KKL 3 kali itu 3 kali itu kan itu juga mengeluarkan uang. Jadi ini bisa untuk tips bagi teman-teman biar gak impulsif dalam self reward. Nah mungkin cuma sekian gitu ya Tante yang bisa kita obrolin, kita sharing-sharing. Tadi bener-bener seru banget dan bener-bener mendetail gitu teman-teman, dari mulai tadi skincare, bla 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 ABCD semuanya udah kebahas gitu. Nah harapannya semoga teman-teman itu bisa memahami dan juga bisa memahami kalau tipsnya itu bener-bener harus dipergunakan gitu, harus dilaksanakan sama teman-teman biar manfaatnya juga nyampe gitu ya. Bukan cuma buat teman-teman, buat kita di sini juga ya. Iya, biar kita tuh ya uangnya aman, mental aman, semuanya aman. Gitu teman-teman. Nah mungkin untuk episode kali ini tentang self reward kita tutup ya teman-teman. Mungkin sekian ya Teh. Terima kasih banget udah mau hadir gitu di sini sebagai narasumber. Terima kasih juga ya. Nah, lain kali the next kita panggil lagi Teh Syafsya sebagai kita bahas apa ya nextnya ya? Wah nantilah kita tunggu aja teman-teman di episode JMPS Podcast berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Bye bye sobat JMPS. Mundur, maaf yang punya teteh mundur, Dapi juga agak ke tengah kalian berdua. Nah, Dapi kurang nyerong dikit. Nah, ntar udah dari tadi juga di play. Ya. Hey, matiin data. Aku deh yang matiin data. Itu mati udah dari mati udah. Udah kan tadi? Dan notif aja dulu udah Pakai di wifi. notif aja dulu udah di kesini. Kalau soal JMS aku gimana ya? Aku nggak tahu sih misalkan kalau kayak halo sobat JMS, kembali lagi di podcast. Kayaknya jangan diliatin Dewan. Tok biar gak gugup. Aku gak